Halo semuanya, selamat sore. Nama saya Ayu Puspita Dewi dari Bali. Saya seorang spiral practitioner dan hari ini saya akan memperkenalkan salah satu klien saya yang akan menjelaskan tentang seperti apa sih program spiral yang sudah dia lakukan bersama saya. Saya mau perkenalkan Ibu Feni. Silakan perkenalkan diri dan dulu dan dari mana, bisnisnya kayak apa, sebelum kita lanjut ke program spiral. Oke, jadi saya Feni Lidiawati. Saya mempunyai perusahaan interior aksesoris di Bali. Kita biasa supply ke hotel bintang 5 untuk bed and room amenities dari bahan seramik dan mix material. Melalui interior aksesoris kami, kita menaikkan image dari brand hotel tersebut untuk membuat suasana yang berbeda-beda melalui produk kami dengan menstimulasi 5 panca indera melalui tekstur, warna, bentuk, aroma, dan refleksi cahaya dari produk kami. Beliau leader yang benar-benar berkarya dari hati, penuh kreativitas, dan juga beliau adalah salah satu klien saya dari lama ya. Beliau sangat punya keinginan tinggi untuk belajar, membenahi diri, mengetahui lebih dalam, oke, gimana sih saya bisa lebih menjadi leader yang bahkan jauh lebih baik lagi. Ya, Bu Feni baru saja menyelesaikan sebuah program bernama Spiral. Kenapa Bu Feni tertarik mengikuti program Spiral? Pertama-tama waktu itu saya sempat punya mental block karena trauma. Beberapa poin yang di masa lalu itu susah sekali dirilis. Nah, melalui program Spiral ini ada poin-poin yang nggak jelas, blind spot ya, bisa dibilang seperti itu, yang saya nggak bisa mengurai benang yang bundet, istilahnya yang apa tuh, yang susah diurai itu harus dibantu dengan dari orang lain. Saya merasa seperti itu, dan saya lihat dari perkenalan Ibu waktu itu pertama kali saya tertarik karena sebelumnya saya pernah ikut yang compassionate communication, itu cukup membantu karena ada beberapa poin yang saya sebelum ini kurang perhatikan. Melalui compassionate communication itu saya merasa bahwa saya tidak menyadari bahwa saya tidak memperhatikan diri saya sendiri, perasaan saya maupun kebutuhan saya. Nah, di Spiral ini saya waktu itu memang ada beberapa peristiwa dalam hidup saya yang mungkin blockade, sehingga saya dalam melakukan sesuatu itu tidak bisa lari ke depan. Kadang ada yang seperti menarik ke belakang, nggak bisa lebih bebas untuk terus maju. Nah, itu poin-poin itu yang saya nggak bisa urai, itu kita rilis di program Spiral ini. Iya, jadi kalau saya sampaikan kembali, kayak ini apa sih, kok nggak ngerti, kenapa trauma ini membuat saya mau full power larinya ya, kok kayak ada yang ngerem gitu ya, tapi nggak ngerti kok ini udah kedung bundet benangnya, kenapa ini? Ya, itu pengaruh dari emosional kebanyakan. Ya. Di sini saya cukup terbantu sih. Jadi saya lebih merasa plong istilahnya. Jadi nggak merasa banyak dulu tuh seperti kegundahan karena nggak paham dengan banyak hal yang terjadi dalam hidup saya. Tapi dari proses ini saya pelan-pelan satu persatu benang tersebut terurai dengan baik, sehingga saya merasa lebih bebas, lebih lepas, lebih bahagia, lebih enjoy dengan apa yang saya lakukan, lebih percaya terhadap diri sendiri, dan antusias untuk maju ke depan. Seperti apa sih programnya? Berapa lama? Apa saja yang
Apa saja yang dilakukan selama program Sparrow ini? Waktu itu biasanya ada satu hari yang kita ada Zoom meeting, itu diarahkan mengenai garis besar apa ya setiap sesi yang harus dilakukan atau arah poin topiknya itu bagaimana supaya kita lebih jelas. Terus disiapkan ada semacam meditasi ya, singkat untuk menuju ke poin tersebut. Terus habis itu keduanya kita ada one-on-one session, itu lebih ke emotional clearance untuk melihat satu-satu apa yang di level itu yang kita ada masalah ya. Ya, melihat pola-polanya dan dibahas satu-satu secara pribadi. Ya. Ya. Setelah itu kita mesti menulis jurnal. Saya rasa itu cukup bagus karena biasanya saya nggak ada waktu, tapi di situ banyak hal yang bisa diklarifikasi dan tertuang lebih jelas. Itu salah satu proses dari perjalanan ini ya, supaya kita lebih paham dengan diri sendiri, menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih Bu Fani. Dari pengalaman Ibu so far, ini Bu Fani baru 2 bulan ya, dan sudah terakhir sih, sudah mau selesai minggu terakhir. Apa dampak terbesar dari program ini yang sudah dialami? Saya rasa memang saya ada satu poin masalah itu di komunikasi. Ternyata itu banyak hal yang dari awal itu ada permasalahan di trauma masa lalu yang masih ngeblok. Jadi di situ juga karena lebih clear dengan permasalahan yang ada, kemudian lebih bisa menerima dan lebih bisa memaafkan. Jadi kalau ada masalah dengan orang lain di masa lalu, itu saya lebih bisa tahu bagaimana memaafkan dan mengkomunikasikannya dengan baik dengan orang tersebut, sehingga membantu untuk hubungan relasi dengan orang-orang di sekitar, termasuk dengan diri sendiri. Karena memang sebetulnya apa yang kita alami itu sebetulnya proses dalam hidup, tapi kadang ada yang kita bisa terima, ada yang enggak. Nah di situ kita diklarifikasi supaya lebih bisa menerima dan mensyukuri hal tersebut adalah proses dalam hidup. Nah, dengan demikian saya lebih bahagia karena bisa menerima hal tersebut dan lebih bisa percaya diri karena apa yang kadang kita khawatirkan masa lalu itu suatu hal yang tidak perlu dikhawatirkan, dan lebih percaya terhadap diri sendiri. Kadang kita karena lingkungan suka agak terganggu ya dengan hal-hal yang opini orang lain atau sekitar. Nah terus saya lebih bisa fokus dengan apa sesungguhnya yang saya pikirkan dan saya rasakan secara lebih murni. Jadi saya lebih bisa dengan jelas mengkomunikasikan banyak hal, mungkin dalam hal bisnis ke tim atau ke orang lain, ke klien juga. Terus kemudian saya juga lebih jelas dengan apa yang saya pegang, lebih bisa memahami ini dari ego atau bukan, itu pengaruh untuk pengambilan decision, the right decision making for problem solving in our life and how bagaimana kita bisa tahu apa sih arahnya sesudah ini yang harus kita lakukan ya, untuk diri sendiri. Lebih yakin lah. Ya. Amin, senang mendengarnya. Positif. Ibu merekomendasikan program ini enggak? Dan kalau iya, kenapa Ibu merekomendasikan program ini? Nah, karena saya sempat bingung itu ya, kayak sebetulnya bisa dibilang itu termasuk depresi dalam jangka panjang. Terus saya nggak tahu solusinya itu apa dan masalahnya di mana. Tapi dari ikut program ini banyak jawaban terbuka gitu. Karena itu terjadi karena banyak hal itu dari sosial masyarakat itu dan tradisi itu yang sebetulnya ada positif, ada negatif. Tapi banyak orang itu nangkep mentah-mentah, itu kadang tidak membuat suatu relasi yang sehat dan bahagia, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dan itu pengaruh dengan apa yang kita lakukan, apakah itu bisa memberikan positif impact atau tidak, itu penting menurut saya. Dan orang akan lebih happy kalau itu sudah terbuka semua ya. Iya.
Karena banyak orang itu depres atau apa kena masalah itu juga karena nggak paham, nggak tahu cara mengurai juga, padahal itu bisa gitu. Iya. Benangnya Ibu sudah terurai sekarang ya. Ya, pelan-pelan ya. Paling nggak tahu caranya gitu kalau ada masalah lagi, karena perjalanan hidup kan nggak berhenti, kadang ada something new ya. Betul. Di depannya. Iya. Ada satu hal yang saya perlu sharing lagi ternyata. Banyak hal itu memang dari diri kita sendiri yang bisa membantu. Tapi kalau kita nggak tahu caranya, itu memang kita perlu guidance dari orang lain. Dan kita nggak bisa tergantung orang lain untuk memecahkan masalah kita. Tapi kita harus dari diri kita sendiri yang bisa mengurai. Itu yang teknik yang diajarkan di sini. Karena saya lihat dulu saya sudah mencoba untuk dapat bantuan dari kayak seperti bergantung pada orang lain, tapi nggak, sebetulnya harus datang dari sendiri kalau mau benar-benar bisa tuntas masalahnya sih, akar permasalahannya. Karena kita tidak bisa melempar masalah ke orang lain atau minta orang lain menyelesaikan masalah, cuma diri kita yang tahu dan bisa. Iya. Dan sebagaimana yang Bu Fani bilang juga, ke depan hidup kalau sudah berlayar, sudah punya sail, sudah tahu equipmentnya, ke depan kita tahu hidup nggak mulus, banyak tantangan, dan dari situ kita belajar, dan dari situ kita bertumbuh kan menjadi pribadi yang bahkan lebih kuat lagi, bahkan lebih penuh kasih lagi. Dan ketika kita sudah tahu bagaimana membantu diri kita, udah nggak takut lagi ke depannya, lebih percaya diri dan bisa lebih membimbing diri, membimbing orang, menciptakan hubungan-hubungan yang ingin kita ciptakan, harmonis, penuh pengertian, punya tim yang support satu sama lain. Oke, jadi saya kira itu sesi ngobrol-ngobrol kita hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton, terima kasih banyak Ibu Fani sudah membagi pengalamannya. Dan kalau ada pertanyaan tentang program Spiral, silakan kontak saya. Thank you.